Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Setatul Aminah dengan NIM 105721123223, Prodi Manajemen. Nah, selanjutnya kita masuk pada inti pembahasan, yaitu piutang usaha. Apa sih itu piutang usaha? Piutang usaha adalah aset lancar yang mewakili jumlah uang yang terutang oleh pelanggan kepada bisnis atas penjualan produk atau layanan secara kredit. Nah, selanjutnya itu fungsi utama dan tujuan pengelolaan. Piutang usaha memiliki fungsi membantu bisnis meningkatkan penjualan melalui pemberian kredit yang menarik bagi pelanggan, sambil tetap mencatat pendapatan yang dihasilkan. Nah, sedangkan tujuan piutang usaha adalah mengelola piutang usaha secara efektif yang bertujuan untuk menjaga kestabilan arus kas serta menekan risiko kehilangan pendapatan akibat pelanggan yang gagal membayar. Selanjutnya itu apa sih pentingnya piutang usaha? Nah, pentingnya piutang usaha adalah arus kas terencana. Nah, di mana arus kas terencana ini adalah anggaran piutang yang memastikan bisnis dapat memprediksi penerimaan cash flow secara terstruktur meskipun pembayaran belum dilakukan. Selanjutnya itu mengurangi risiko. Dengan anggaran piutang, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi piutang tak tertagih dan mengambil langkah mitigasi seperti diskon piutang atau pengalihan ke debt collector. Nah, selanjutnya yang ketiga itu keseimbangan operasional. Keseimbangan operasional adalah pengelolaan piutang yang baik, membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasional tanpa terganggu oleh keterlambatan pembayaran pelanggan. Nah, adapun tujuan anggaran piutang usaha, yang pertama itu prediksi keuangan, memungkinkan bisnis memperkirakan pendapatan dari piutang di masa depan untuk mendukung perencanaan strategis. Selanjutnya itu dukungan keputusan, memperjelas gambaran keuangan bagi manajemen untuk mengambil keputusan terkait investasi, produksi, atau pembiayaan. Selanjutnya itu peningkatan profitabilitas. Nah, di mana peningkatan profitabilitas ini adalah pengelolaan yang efektif, membantu bisnis mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih dan meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya itu estimasi penjualan kredit, di mana estimasi penjualan kredit ini terbagi menjadi 3, yaitu analisis tren, faktor eksternal, dan strategi pemasaran. Di mana analisis tren ini menggunakan data historis penjualan untuk mengidentifikasi pola dan memperkirakan volume penjualan kredit untuk periode. Selanjutnya itu faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah mempertimbangkan kondisi pasar, perilaku konsumen, dan tren musiman untuk proyeksi yang lebih akurat. Selanjutnya itu strategi pemasaran, mengintimasi dampak promosi, diskon, atau perubahan strategis penjualan terhadap penjualan kredit. Nah, syarat dan kebijakan kredit. Kebijakan kredit menentukan syarat pembayaran seperti jangka waktu kredit, diskon pembayaran awal, dan penalti keterlambatan. Selanjutnya itu profil risiko pelanggan, menilai kredibilitas konsumen melalui analisis histori pembayaran dan kapasitas finansial mereka. Nah, yang ketiga itu kriteria pemberian kredit, menetapkan persyaratan minimum seperti dokumen pendukung atau deposit awal untuk mengurangi risiko gagal bayar. Selanjutnya itu ada proses penagihan dan pengumpulan. Nah, proses penagihan dan pengumpulan ada 3. Yang pertama itu faktur jelas, membuat faktur yang mencantumkan detail lengkap seperti item jumlah, tanggal jatuh tempo, dan informasi pembayaran untuk memudahkan klien memproses pembayaran. Selanjutnya itu sistem pengingat, menggunakan alat otomatis seperti email atau notifikasi untuk mengingatkan klien tentang jatuh tempo pembayaran sebelum terlambat. Selanjutnya itu negosiasi penyelesaian, menawarkan opsi pembayaran fleksibel atau rencana cicilan dalam situasi tertentu untuk mendorong pembayaran tanpa konflik. Adapun analisis piutang tak terhitung, identifikasi piutang berisiko tinggi. Analisis ini mengungkap akun piutang dengan memungkinkan kemungkinan rendah untuk dilunasi, sehingga bisnis dapat mengalokasikan sumber daya untuk memitigasi risiko.
Selanjutnya itu penyesuaian cadangan. Berdasarkan tren piutang tak tertagih sebelumnya, bisnis dapat menghitung cadangan piutang tak tertagih untuk meminimalkan dampak kerugian. Selanjutnya itu penerapan strategi penagihan. Mengenali pola piutang bermasalah memungkinkan bisnis mengambil langkah lebih tegas, seperti menggunakan jasa pihak ketiga untuk penagihan. Dilihat pada studi kasus di atas, PT Sejahtera memiliki saldo piutang usaha per 31 Desember 2025 sebesar 300 juta dengan rincian umur piutang sebagai berikut: umur piutang, saldo piutang, dan persentase tak tertagih. Dengan umur piutang 0 sampai 30 hari dengan saldo piutang itu 150 juta dengan persentase tak tertagih itu 2%. Nah, di selanjutnya umur piutang 31 sampai 60 hari saldo piutang itu 90 juta dengan persentase tak tertagih itu 5%. Nah, pada umur piutang kurang lebih 60 hari saldo piutang itu 60 juta dengan persentase tak tertagih itu 10%. Saldo cadangan piutang tak tertagih sebelum penyelesaian adalah 8 juta kredit. Pertanyaannya, carilah estimasi piutang tak tertagih besarnya jurnal penyelesaian. Bisa dilihat pada slide sebelumnya. Carilah estimasi piutang tak tertagih. Nah, cara penghitungannya itu hitung taskiran piutang tak tertagih per kelompok umur. Yang pertama itu umur 0 sampai 30 hari, 2% dikali 150 juta sama dengan 3 juta. Selanjutnya itu umur 31 sampai 60 hari, 5% dikali 90 juta sama dengan 4.500.000. Selanjutnya itu umur kurang lebih 60 hari, 10% dikali 60 juta sama dengan 6 juta. Jadi total estimasi piutang tak tertagih 3 juta, 4.500.000 dan 6 juta. Jadi total keseluruhannya itu 13.500.000. Estimasi piutang tak tertagihnya itu adalah 13.500.000. Nah, selanjutnya besar jurnal penyelesaiannya. Diketahui saldo cadangan piutang tertagih sebelum penyelesaian yaitu 80 juta kredit. Nah, saldo cadangan yang seharusnya hasil estimasi perhitungan 13.500.000. Hitung beban piutang tak tertagih. Cadangan seharusnya dikurang cadangan sebelum penyelesaian. 13.500.000 dikurang 8 juta sama dengan 5.500.000. Jadi estimasi piutang tak tertagih menurut metode umur piutang adalah 13.500.000 karena cadangan sebelumnya sudah ada sebesar 8 juta, maka beban tambahan yang harus diakui adalah 5.500.000.